Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Devia. Nah, untuk hari ini saya akan membuat resep masakan yang sangat enak, simple, dan ini tuh resep turun-temurun dari orang tua saya, teman-teman. Simak terus ya sampai selesai, tapi sebelumnya nih ikuti dulu saya cari bahannya ya. Ini karena saya hidupnya di kampung ya, teman-teman. Ini saya akan ke sawah dulu mencari bahan yang akan saya masak. Ini kebetulan sawahnya habis ditraktor ya, dan nggak jauh dari rumah. Ini saya akan mencari keong, teman-teman. Ayo, siapa yang samaan nama saya? Silahkan komen di bawah ya. Jadi kalau di kampung itu nggak semua kita masak tuh, kadang-kadang harus beli terus, enggak, kita bisa cari di alam juga, ini bisa kita masak. Tapi mungkin udah jarang ya yang masak seperti ini. Tapi kalau saya masih, teman-teman. Saya carinya tuh sebelum musim tanam ya. Ini baru di traktor itu, kebetulan tuh keongnya banyak banget. Ini juga banyak vitaminnya. Silahkan, misalkan teman-teman hidup di kampung, ini bisa dicoba dan bisa jadi beberapa menu makanan gitu ya. Pokoknya ini tuh enak loh, teman-teman. Bisa dimasak apa aja. Ini bisa dibikin sate juga bisa, dimasak cabai hijau bisa, dimasak serundeng juga bisa. Ini saya cari di pinggir aja ya, nggak ke tengah-tengah untuk di sawahnya aja. Ini udah jadi banyak, ini udah banyak. Saya pikir ini udah cukup, saya sekarang bawa pulang. Nah, ini setelah sampai kita di rumah ya. Ini saya cuci dulu sebentar dan akan saya rendam semalam. Setelah direndam semalam, nanti kita cuci bersih ya, teman-teman. Ini kita rendam dulu. Nanti kita cuci sampai bersih ya. Nah, ini setelah saya rendam semalam dan sudah dicuci bersih, kita masak ya. Ini kita rebus. Saya sudah siapkan air mendidih sambil kita aduk. Ini nggak lama, teman-teman. Untuk merebusnya cukup 5 atau 10 menit aja udah cukup. Ini sampai agak tutupnya itu pada copot gitu, teman-teman. Nah, ini saya angkat ya, jadi nggak perlu waktu lama. Kalau lama malah itu nggak bagus ya. Jadi sebentar aja air mendidih, kita masukkan sebentar aja, kolak-kalek gitu, langsung kita angkat. Dan kita keluarkan daging keongnya ya. Ini saya gunakan tusuk gigi yang bersih. Teman-teman bisa gunakan lidi yang bersih atau tusuk sate ya. Ini untuk kotorannya kita juga harus buang ya. Nah, ini kita buang kotorannya seperti ini ya. Jadi kita ambil dagingnya aja. Kalau saya sebenarnya sukanya tuh kalau untuk ukuran keong tuh yang sedang, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Jadi untuk dagingnya itu pas banget, teman-teman. Sedang itu bagus lah, bagus banget. Ini kita cuci ya. Setelah selesai kita keluarkan dari cangkangnya, kita cuci bersih. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kita cuci bersih, saya tambahkan garam setengah sendok teh. Lalu kunyit bubuk secukupnya dan lada bubuk secukupnya. Ini kita aduk-aduk sampai rata dan kita diamkan dulu sebentar ya, teman-teman. Jadi jangan langsung digoreng, kita diamkan dulu ya. Kurang lebih 10 menitan. Nah, ini saya sudah siapkan siapkan minyak. Ya Allah, maaf ya teman-teman, suka keceletot gitu. Nih, setelah panas kita masukkan keongnya ya. Ini yang tadi sudah kita kasih bumbu dan kita goreng sampai agak kering gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak untuk minyak ya, karena ini keluar minyak juga sih, teman-teman. Jadi ini sampai agak kecoklatan seperti ini ya. Ini sudah matang, kita sisihkan dulu setelah kita goreng. Nah, ini sudah matang. Saya akan membuat bumbunya ya. Untuk bumbu saya gunakan ketumbar 1 sendok makan. Lalu ada cabai secukupnya aja ya, sesuai selera. Lalu bawang putihnya 3 siung, bawang merahnya juga 4 siung ya untuk bawang merah, dan kemiri 4. Lalu ada kunyit ya 1 ruas jari. Nah, ini ada saya kasih pala, gula merah, daun salam, dan juga lengkuas. Ini saya tambahkan juga jahe ya. Untuk jahe kurang lebih 1,5 ruas jari atau 1 ruas jari kecil gitu ya. Ini kita ulek sampai halus ya, dan tambahkan garam secukupnya. Ini kita ulek sampai halus seperti ini. Teman-teman bisa di blender juga bisa, sesuai selera aja ya. Kalau saya lebih suka diulek, teman-teman. Nah, ini sudah halus. Kita sisihkan dulu. Nah, ini saya gunakan kelapa parut ya. Saya gunakan 1 butir, teman-teman, karena saya suka serundengnya gitu. Ini untuk keong saya akan bikin serundeng keong, teman-teman. Nah, ini saya sudah panaskan minyak dan
kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Ini kita tumis sampai benar-benar harum ya. Untuk yang baru gabung, selamat bergabung ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tombol notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini kita masukkan lengkuas dan juga daun salam. Kita tumis lagi sampai benar-benar harum ya. Lalu kita masukkan kelapa parutnya. Ini kalau untuk kelapa pokoknya sesuai selera ya. Mau bikin misalkan suka serundengnya yang banyak, bisa gunakan 1 butir yang besar ya untuk kelapa. Tapi kalau misalkan enggak, setengah butir aja ukuran besar itu cukup. Nah, ini kita aduk-aduk sampai agak sedikit kering itu ya, sedikit kering ya untuk kelapanya. Lalu kita masukkan ya keong yang tadi sudah kita goreng, dan ini kita aduk terus sampai agak kering untuk ampas kelapanya ya. Bukan ampas, maksudnya untuk kelapanya. Nah, ini sudah matang. Untuk kekeringan sesuai selera ya. Kalau ini masih agak basah, karena saya suka yang seperti ini, tapi misalkan mau yang agak kering bisa lebih awet teman-teman, jadi tinggal disesuaikan aja. Ini sudah mateng ya, silahkan coba di rumah, misalkan mau buat jualan juga ini bisa teman-teman, bisa dijual 1 plastik kecil gitu, bisa dijual 3 ribuan. Silahkan teman-teman coba di rumah, ini tuh enak banget. Oh iya, ini untuk hiasan saya tambahkan timun gitu ya. Untuk bumbunya, resepnya saya nanti catat di deskripsi ya teman-teman. Silahkan ya coba di rumah, dan mohon maaf ya jika ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.